apa aja nih yang membantu kamu untuk melanjutkan perkuliahan nantinya? Ada 9 jalur loh. Cek video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Oke, ada yang nanya nih ke kakak. Kak, aku mau melanjutkan perkuliahan nih, aku udah kelas 12 loh sekarang. Kira-kira apa aja sih kak jalur-jalur yang bantu aku nanti biar lolos di perkuliahan yang aku mau? Spill dong kak. Oke, di video kali ini kakak akan bahas tentang jalur-jalur apa aja yang membantu kamu untuk melanjutkan perkuliahan nanti. Sebenarnya ada 9 jalur loh yang akan membantu kamu untuk bisa melanjutkan perkuliahan nantinya. Kalau kalian tahu nih, jalur-jalur pada umumnya kan kalian cuma tahu 3 ya. Untuk jalur SNBP deh yang paling pertama, karena ini seleksinya di paling awal banget. SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yang itu didasari oleh kemampuan akademik maupun non-akademik kalian. Kalau lebih lengkapnya kalian juga bisa lihat di video kakak sebelumnya. Untuk SNBP ini, pihak penyelenggaranya itu dari SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, website resminya itu ada di snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Kau bisa cari tahu informasi lebih lanjutnya di website tersebut ya. Jalur selanjutnya ada yang namanya SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Yang paling terkenal namanya UTBK deh. Udah jelas-jelas sebagai jalur tes bersama untuk seluruh Indonesia. Nah, untuk jalur UTBK atau SNBT ini di tahun kemarin ada 7 subtes. Ada TPS dan ada juga literasi. Untuk jalur UTBK ini itu serentak dilaksanakannya di waktu yang ditentukan oleh pihak penyelenggaranya. Jalur berikutnya itu ada yang namanya jalur ujian mandiri. Nah, untuk jalur mandiri ini itu berdasarkan dari masing-masing PTN-PTN-nya nih. Setiap PTN itu punya jalur seleksi mandirinya yang berbeda-beda, persyaratannya berbeda-beda, dan tipe-tipe jalurnya juga berbeda-beda. Jadi tergantung kamu nih, kamu mau PTN yang mana dan kamu masuk kuliahnya di mana dulu. Karena tiap peraturan dan tiap waktu ujian mandiri setiap PTN itu memang berbeda-beda. Materi ujiannya aja itu juga berbeda-beda. Oleh karena itu, kamu bisa mengikuti jalur ujian mandiri ini lebih dari satu. Jadi dari PTN ini bisa kamu ikuti, dari PTN ini bisa. Jadi memang untuk ujian seleksi mandiri itu kamu bisa ikutin berkali-kali dari PTN-PTN yang berbeda-beda. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, kamu juga bisa cari tahu di website resmi pada PTN-PTN tersebut ya. Jalur berikutnya, jalur yang keempat nih, ada yang namanya SMMPTN Barat, Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Jadi untuk PTN-PTN di wilayah Barat Indonesia yang terdaftar pada SMMPTN Barat ini, kamu bisa melaksanakan ujiannya di waktu yang memang sudah ditentukan juga. Ujian ini merupakan ujian tes tulis yang soal-soalnya juga nggak beda jauh sih sama soal-soal kayak subtes UTBK. Jadi biasanya selalu ngikut tuh untuk materi ujian di SMMPTN Barat, tetapi waktu ujiannya pasti akan berbeda dengan waktu ujian UTBK. Jadi kalau kamu ngerasa pas UTBK kayaknya nggak maksimum, kamu bisa ikutin dan mendaftarkan diri kamu untuk jalur seleksi SMMPTN Barat ini. Apalagi kalau PTN yang terdaftar itu sama juga nih dengan PTN yang terdaftar di UTBK dan sesuai dengan yang kamu tuju. Nah, untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek juga nih PTN-PTN yang terdaftar pada jalur seleksi SMMPTN Barat ini di website resminya, yaitu di smmPTNbarat.id.
di situ kamu bisa ngelihat list-list PTN yang terkait dengan seleksi mandiri ini. Selanjutnya ada jalur untuk sekolah kedinasan atau namanya PTK ya, perguruan tinggi kedinasan. Nah, untuk PTK ini atau perguruan tinggi kedinasan itu setiap kementerian dari kedinasan tersebut memiliki peraturan yang beda-beda juga tuh. Dan seleksinya juga jenisnya berbeda-beda. Jadi ada yang menggunakan skor UTBK, tetapi ada juga yang kamu perlu untuk melaksanakan tes dari awal sampai tes berikutnya. Jadi ada yang cuman tesnya satu, ada juga tesnya yang beberapa kali. Misalkan aja ada tes yang membutuhkan kondisi fisik ataupun kesehatan kamu. Itu juga termasuk pada rangkuman tes yang ada pada sekolah kedinasan. Nah, untuk informasi lengkapnya kamu bisa cek di website resminya dikdin.bkn.go.id. Nah, di situ ada tuh mulai dari kementerian apa aja atau jenis sekolah kedinasan apa aja di sana. Kamu juga bisa mencari tahu terkait dengan ujiannya apa aja sih untuk bisa masuk ke sekolah kedinasan tersebut. Oleh karena itu, kamu persiapkan dengan baik-baik ya, dan cari informasi juga dengan sebaik-baiknya. Jalur berikutnya itu ada namanya SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Untuk jalur ini, itu khusus untuk politeknik negeri yang ada di seluruh Indonesia. Kalau untuk jalur UTBK maupun yang SMBP, itu mungkin ada ya beberapa politeknik yang terdaftar juga pada jalur tersebut. Kalau untuk SNMPN ini, itu hanya khusus politeknik negeri aja. Jadi bukan perguruan negeri, tapi politeknik negeri. Nah, untuk seleksi SNMPN ini, itu menggunakan jalur rapot. Jadi dari kemampuan akademik kamu yang sesuai dengan jurusan di politeknik negeri yang kamu inginkan. Selain itu, prestasi-prestasi kalian juga akan dinilai pada seleksi di SNMPN ini. Tentunya prestasi yang mirip-mirip atau berhubungan dengan jurusan yang akan kamu ambil di politeknik negeri yang kamu tuju. Oke, untuk informasi resminya, kamu bisa buka website resmi dari seleksi ini di snmpn.politeknik.or.id. Nah, di situ ada tuh persyaratan-persyaratan dan bagaimana cara mendaftarnya. Untuk jalur selanjutnya itu ada yang namanya SBMPN, Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Jalur ini itu ditujukan hanya untuk politeknik negeri aja di seluruh Indonesia dengan menggunakan tes tulis atau ujian berbasis komputer. Oke, untuk jalur-jalur politeknik ini itu merupakan jalur untuk vokasi ya. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan kamu nantinya. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa juga buka di website resminya sbmpn.politeknik.or.id. Untuk jalur yang berikutnya, ini berhubungan dengan PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, untuk jalur PTKIN ini itu sudah mencakup dengan UIN atau Universitas Islam Negeri, ada juga STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan ada juga IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Untuk jalur PTKIN ini dibagi dua jalur lagi tuh. Ada yang namanya SPAN PTKIN. Nah, untuk jalur SPAN PTKIN ini merupakan jalur nilai rapot ataupun jalur prestasi yang berhubungan dengan jurusan yang kamu ambil juga, atau juga bisa prestasi dalam bentuk perlombaan hafiz Quran atau perlombaan-perlombaan Islam lainnya yang bisa kamu cantumkan pada seleksi SPAN PTKIN ini. Untuk website resminya kamu bisa buka di span-ptkin.ac.id. Nah, dari situ banyak tuh informasi terkait seleksi jalur rapot untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ini. Nah, untuk PTKIN ini ada juga yang dalam bentuk ujian tesnya. Namanya UMPTKIN atau ujian masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Kalau untuk materi pada UMPTKIN ini sebenarnya nggak beda jauh juga sama UTBK, akan tetapi ada materi tambahannya, yaitu
materi tentang penguasaan kamu di bidang keagamaan Islam. Untuk penjadwalan pada UMPTKIN ini tidak dilaksanakan serentak kayak UTBK. Jadi tergantung dari pihak PTKIN-nya masing-masing. Oleh karena itu, kamu juga harus mencari informasi terkait penjadwalan ujiannya ini. Jangan sampai kelewat atau jangan sampai salah ngeliat jadwal ujiannya. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa cek juga di website resminya um-ptkin.ac.id. Di situ akan ada persyaratan-persyaratan dan juga waktu ujian yang akan kamu laksanakan pada seleksi jalur ini. Oke, jadi jalur resmi yang kakak sebutin tadi itu totalnya ada 9. Tergantung kamu tuh nanti target dalam pemilihan dan target dalam perkuliahan yang kamu inginkan yang mana. Jadi kakak balikin lagi nih semuanya ke kamu. Dan ingat untuk mencari informasi dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Jangan sampai kamu mencari informasi yang salah ya. Kalau misalkan kamu sudah mendapatkan informasi yang tepat, kamu juga akan memiliki kesiapan yang sesuai untuk ujian yang akan kamu hadapi nanti dan seleksi yang akan kamu laksanakan. Sehingga kamu tepat dan bisa lolos di perkuliahan yang kamu inginkan. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik. Sampai sini dulu aja video dari kakak. See you in the next video. Dadah!